Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari video sebelumnya tentang membuat blok API. Oke, langsung saja. Yang pertama kali kita buat register user ya. Dalam hal ini kita akan membuat secara manual. Jadi di bagian migration ini kita hapus saja semuanya. Sama di bagian model user. Nah, ini kita hapus juga. Oke, setelah itu kita buat PHP artisan make model user sama seedernya juga minus migration. Nah, ini nanti akan mengenerate 3 file, user, migration, sama user seeder. Oke, selanjutnya kita edit Ctrl P user tabel. Nah, ini yang bagian ini user table ini kita edit ya. Jadi untuk tabel user ini nanti akan menyimpan pertama name, panjangnya maksimal 100 kata dan nullable-nya false ya. Oke, yang kedua username 100 nullable. Nah, username ini harus unik, jadi nggak boleh ada yang sama ya. Unik, kita kasih index name-nya users. Ini sebenarnya bebas index name-nya ini untuk mengidentifikasi username unique. Selanjutnya kita buat untuk password panjangnya 100 juga, nullable files, tapi nggak harus unik password. Yang terakhir token, kita nanti kalau login nyimpen token. Nah, ini kalau register kan belum punya token, jadi boleh kosong ya, nullable-nya true. Ini unik ya, di sini nama itunya token. Oke, udah selesai, bisa kita migrate PHP artisan migrate. Nah, ini karena saya belum punya database belajar blok API. Nah, sebelumnya di env ini ya, di env-nya namanya database-nya belajar blok API. Nah, karena belum punya, ini tinggal kita yes saja, nanti dibuatkan database terus ini sama migrate usernya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita buat controllernya, PHP artisan make controller user controller minus test sama unit testnya. Oh ya, karena ini nanti saya ingin di dalam folder ya, jadi di dalam folder out, baru di dalamnya ini user controller. Oke, enter ya. Ini untuk outnya typo ya, jadi ini, nah ini outnya kita edit aja dari sini, rename punya kecil. Nah, ini untuk di unit testnya, jadi ngebuat ini untuk di controllernya ini juga http controller out, di dalamnya ada user controller. Nah, ini kita rename aja. Oke, jadi kita edit file user controllernya. Oh ya, sebelumnya kita buat request, kita buat dulu aja functionnya, public function register. Oke, kita buat requestnya dulu, PHP artisan make request user create request. Nah, request ini gunanya untuk validasi sih. Jadi validasi bisa juga dilakukan di controller ini, atau kalau mau terpisah di Laravel ini bisa menggunakan file user request ini, user create. Jadi ini authorize-nya kita buat true, jadi semuanya kan bisa mengakses ini. Untuk rule-nya di sini kita buat untuk user, tadi namanya apa di sini? Oh, name ya, name, username, password, token. Oke, berarti di sini name. Untuk name itu
required ya. Terus untuk max-nya 100. Oke, setelah itu username required max 100, dan username ini kan ada unique ya. Jadi di unique ini kita bisa ngecek dari tabel apa, tabelnya namanya tabel users, terus kolomnya kolom username. Jadi kalau di tabel user kolom username udah ada username-nya, jadi dia nanti akan ketolak gitu. Selanjutnya di bawahnya untuk passwordnya required juga, nggak pakai unique. Tapi yang terakhir token. Kalau token ini kan nullable, nggak requirednya. Kalau pas register kan belum punya token. Nah ini untuk unique-nya ngecek di tabel users kolom token. Oke, selesai. Di controller ini bisa kita binding di sini user create request ini. Jangan lupa diimport ya. Kita assign dalam nama variabel request. Oke, returnnya kita JSON response dari Illuminate HTTP ya. Ini jangan lupa diimport juga. Nah itu kita ambil data dari request validated ini ya. Jadi setelah divalidasi di user create request ini, nah datanya disimpan dalam sini ya hasilnya. Setelah itu kita buat objek user dari ini ya, model usernya, app model user. Kita klik aja, ini udah ke import. Nah datanya ini kita masukkan di sini. Berarti kan ini melakukan mesh assignment. Nah di model user ini Ctrl P user. Nah ini yang model. Nah di sini kita harus definisikan ya, protected available. Jadi yang boleh diisi itu apa aja, atau protected word juga bisa sih. Ini tak pakai yang available aja. Jadi yang bisa keisi itu kolom name sama username aja. Nah selain itu nanti kita ini, jadi di sini udah masuk name sama username. Untuk passwordnya kita masukkan di sini, karena password kan harus di hashing ya. Jadi biar nggak muncul password tulisan biasa gitu. Di sini hash. Ini hash jangan lupa diimport ya. Taruh sini, kontrol spasi, enter aja. Nah ini Illuminate support package hash. Kita make, jadi ngambil data dari data yang udah divalidasi itu password. Oke, setelah itu kita save user save. Nah setelah datanya kita save, kita returnkan. Oh ya, berarti kita harus ngebuat resource buat untuk return ini. Berarti php artisan make resource user resource. Oke, udah terbuat ini user resource. Ctrl P user resource. Nah di sini tuh kita kembalikan. Jadi nanti respon yang ingin kita tampilkan itu apa aja, kita bisa atur di sini. Jadi saya ingin menampilkan ID, ambil dari list ID. Selanjutnya, oh ya, kalau ingin ngopi ini ya shift alt panah bawah. Selanjutnya saya ingin menampilkan name, yang terakhir username. Oke, setelah itu kita masuk ke controller lagi. Di user controller, berarti di sini kan kita mengembalikan new user resource. Jangan lupa diimport ya. Ini terimport. Nah ini kita
masukkan datanya dari user. Oke, karena register itu kita perlu ngeset status code-nya, kalau defaultnya 200. Nah, kita karena register kita buat 201 ya. Di sini kita response, kita set status code. Ini ya, set status code 201. Oke, untuk function register selesai. Selanjutnya kita bisa buka file Ctrl P API. Oh ya, sebelumnya karena saya ingin itu ya buat di dalam V1 gitu, nanti kalau ada version 2, version 3 API-nya, saya buat folder di sini namanya V1. Terus untuk file API ini saya pindah di dalam folder V1 ini. Selanjutnya yang ini saya hapus saja, saya ganti post, nanti namanya register, ngambil dari user controller. Jangan lupa diimport ya, ini user controllernya. Dari user controller class, ngambil dari metode register. Oke. Oh ya, untuk Ctrl P, root service provider kita edit ya, karena ini kan yang defaultnya tadi kan ini ya /API ya, filenya yang API tadi itu, karena saya pindahkan ke dalam V1 harus kita masukkan. Terus prefixnya kan nanti harus ada API terus /V1 ini, baru nanti nama itunya tadi register itu. Oke, berarti seharusnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke unit test, jadi user test. Kita hapus saja ini, kita buat tes register success. Kita buat register success dulu. Berarti di sini this kita post kan URL-nya tadi /API /V1/register. Nah, ini koma di sini itu nanti ada datanya. Datanya kita enter aja. Pertama saya ingin masukkan name-nya dan oke, setelah itu username sama, terakhir password. Ini komanya salah, ini komanya harusnya di belakangnya. Passwordnya password. Oke, di sini kita assert status dulu ya. Statusnya kan tadi kita send ke 201. Oke, kita coba. Sini clear dulu. PHP artisan test minus filter, saya filter ini aja. Nah, ini udah berhasil. Berarti kita harus cek juga dari responnya. Berarti di sini kita enter juga assert JSON. Jadi responnya kan harusnya kita buat salah dulu aja. Di sini ya, kita buat salah biar muncul di sini. Nah, ini filenya. Ini identical 302 ini ke redirect ya. Oh ya, berarti untuk bagian request ini kita harus ada di sini tuh belum ada untuk kalau handling ininya salah ya. Handling ketika ini nanti validasinya ada yang salah. Jadi di bagian form request ini ada yang namanya validation, validation.
Nah ini metode ini ya, ini kita copy aja, kita override di user grid sini. Ini validatornya kita import dari Illuminate contract validation. Nah ini kita throw-nya kita lemparkan new HTTP response exception, ini kita import. Nah itu setelah itu di dalamnya kita responsnya untuk kontennya kita buat sini errors. Setelah itu kita buat message-nya apa, message-nya ngambil dari validator get message back. Setelah itu yang setelah koma ini, nah ini kita set statusnya 400 ya, bad request kalau requestnya gagal. Nah kalau yang ini tuh tadi salah karena, nah ini kan harusnya udah masuk ya di sini ya, validasinya kan ini muncul nih username has been already taken, jadi username-nya udah ada di database. Nah, sekarang kan responnya ini 400 sudah. Oke, kalau gitu untuk yang tesnya ini kita di test case ini kita tambahkan function setup-nya dulu. Jadi setiap nanti kita jalankan unit test, kita kosongkan dulu database-nya ya. Jadi setup itu fungsinya protected atau apa ya? Kita lihat di sini aja. Saya lupa. Nah ini ya, protected function setup. Setup. Jadi returnnya void. Ini void, nggak membalikan apapun. Jadi di sini kita parent dari setup kita ambil ya. Setelah itu kita di B ini kita import dulu ini. Setelah itu kita delete from tabelnya kan users ya. Nah ini tabel users kita delete semua. Harusnya sekarang kita itu udah masuk, nggak ada pesan gini tapi errornya ganti yang lain. Nah ini kan saya respon expect-nya respon JSON-nya name gini, padahal harusnya kayak gini, ada data, ada ID. Kalau ID ini kan berubah-ubah terus ya, jadi kita expect yang ini aja, berarti udah bener ya. Di sini expect-nya berarti sini data, jadi responnya itu nanti bentuknya gini, data. Setelah itu di sini, nah ini sama kayak ini, name sama username. Oke, kita jalankan lagi. Nah, udah berhasil. Selanjutnya, oh ya, yang ini kita hapus aja, yang example test, hapus. Yang di unit test ini example testnya juga kita hapus. Oke, selanjutnya kita buat ketika register file ya, test register file. Jadi ketika ininya kosong, kita coba ya. Salah. Terusnya ini register file. Oh, atau ini saya biasanya pakai ini. Itu sama aja sih, cuma kependekan gitu. Nah ini harusnya muncul error sesuai yang kita definisikan di
request tadi, error, message-nya, terus isi message-nya, message, isi message-nya, terus ini kan name dan name field is required. Nah itu berarti di sini karena bad request ya, statusnya status 400. Setelah itu di sini errors. Nah atau langsung ke datanya aja ya, nggak usah pakai error message biar nggak terlalu dalam masuknya. Di create request ini jadi dari errors langsung validator, tapi bagusan gini sih. Oke, di sini message di dalam message-nya ini. Nah ini ada apa aja, karena yang saya kosongin name-nya berarti seperti ini nanti harusnya, name dan name field is required. Wah ini ya terlalu dalam, berarti yang di sini saya hapus saja ini message-nya. Jadi errors langsung validator get message back aja. Oke, jadi kita jalankan lagi, harusnya salah juga. Nah sekarang kan responnya kayak gini, error name ini, expect-nya saya ada message-nya gini. Oke, berarti udah sesuai yang saya harapkan. Ini hapus gini, ini hapus satu aja, kita format. Oke, register file, oke berhasil. Satu lagi untuk unit testnya kita buat register user already exist ya, user already registered. Berarti kita buat di user seedernya dulu. Di sini kita buat model user, setelah itu create. Ini user kita import, setelah itu create, atau kalau di sini kan created ya, tapi create gini juga bisa, atau kalau mau rapi bisa pakai query dulu gini baru gini create. Nah kita create. Kita create untuk name-nya Ardan, username, password, passwordnya pakai hashing. Nah, sepertinya ini cukup. Berarti di sini kita sebelumnya kita masukkan dulu seedernya, user seeder class. Setelah itu kita register dengan username yang sama kan. Ini name-nya nanti kena validation, kita isi aja. Oke, kita coba tes ini. Nah ini username, harusnya username already been taken. Nah, errornya harusnya itu. Sini errornya harusnya username. Oke, kita jalankan lagi unit testnya. Oke, berhasil. Kita jalankan semua PHP Artisan test.
Oke, tiga-tiganya berhasil. Oke, untuk unit test itu udah berhasil. Selanjutnya kita update, kita jalankan dulu PHP Artisan Serve. Terus satunya itu kita pakai mode dev dulu ya, yarn dev atau npm run dev. Ini masih build, kita cek localhost 8000. Nah, kita update untuk documentationnya ya. Jadi untuk documentationnya kita copy aja dari sini. Ini nambah ini ya, patch untuk register ini. Ini copy semuanya aja. Atau kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Di bagian swagger.json di video sebelumnya. Nah, ini kan masih server sini ya. Nah, nanti di sini ditambahin teks. Ditambahin lagi untuk patch-nya. Nah, dalam hal ini kita kopikan aja biar cepat. Ini ada banyak ini. Jadi harusnya tampilannya, nah ini kalau ini kan sebelumnya seperti ini. Ketika saya refresh, nah ini udah ada tambahan ini ya, register. Nah isinya gini. Ini untuk sampelnya, sampel responnya gini. Kalau berhasil 201, kalau error 400. Terus bisa kita ini try it out. Nah ini bodinya kita isikan ini ya, kita execute. Nah ini responnya, nah ini ID 9, nama username 201. Nah kita execute lagi, harusnya error username-nya kan duplicate. Kita execute, nah ini error username already has been taken. Oke, berarti untuk create user kita sudah berhasil. Selanjutnya kita kasih. Oke, selanjutnya kita buat branch git flow fitur out. Tipe yaitu start out. Oke, setelah itu kita commit aja, git add semuanya aja, git commit sm feed user register. Oke, bisa kita publish atau git push, itu juga bisa. Oke, berarti untuk fitur create register user kita sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.